Assalamualaikum teman-teman solih dan solihah. Wah, tidak terasa ya, sudah hari Senin lagi. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari pelajaran adab. Nah, masih ya pelajaran adabnya, yaitu tentang adab berhutang. Insya Allah untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kalam Channel. Mukmin yang sejati adalah yang perkataannya baik, lembut dan hikmah. Sebaliknya, perkataan yang tidak baik, kasar dan jauh dari hikmah ini jauh dari sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara adab yang buruk dalam berbicara adalah suka berteriak-teriak dan meninggikan suara. Kita lihat nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Al-Luqman ayat 19. Maksudnya, janganlah berlebihan dalam berbicara dan janganlah meninggikan suara tanpa kebutuhan. Oleh karena itu setelahnya Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sahabat beriman, inilah jangan suka teriak-teriak. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mujahid rahimahullah berkata, suara yang paling buruk adalah suara keledai. Maksudnya, orang yang meninggikan suaranya diserupakan seperti keledai karena keledai itu suaranya keras dan melengking. Ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut dan sangat tercela. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada permisalan orang yang paling buruk kecuali orang yang meminta kembali pada apa yang ia berikan, seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1490 dan Muslim nomor 1620. Rasulullah SAW juga bersabda, kalau kalian mendengar ayam berteriak atau berkokok, maka berdoalah meminta nikmat kepada Allah. Namun jika kalian mendengar suara keledai berteriak atau meringkik, maka mintalah perlindungan kepada Allah karena keledai tersebut sedang melihat setan. Muttafaqun alaih. Tafsir Ibnu Katsir 711. Rasulullah SAW juga dipuji oleh Allah bahwa beliau tidak suka berteriak-teriak. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, engkau Muhammad adalah hambaku dan rasulku, aku namai engkau Al-Mutawakkil. Engkau bukan orang yang keras dan kasar, bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Engkau tidak membalas keburukan dengan keburukan, bahkan engkau pemaaf dan lapang dada. Hadis riwayat Bukhari nomor 6622. Juga diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang keras lagi kasar, suka berteriak-teriak di pasar seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari, mengerti urusan dunia tapi bodoh dengan urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 72, didhaifkan oleh Al-Albani dalam silsilah ad-dhaifah nomor 2304. Terutama jika berada di masjid, lebih tercela lagi berteriak-teriak dan meninggikan suara. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Robnya,
Maka jangan saling mengganggu satu sama lain dan jangan meninggikan suara satu sama lain dalam membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1332 disahihkan Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud. Jika meninggikan suara untuk membaca Al-Quran saja dilarang oleh Rasulullah, maka bagaimana lagi meninggikan suara untuk sholawatan, puji-pujian? Demikian juga tertawa terbahak-bahak dan meninggikan suara ketika berbicara dengan orang lain. Sikap yang baik dalam berbicara adalah pelan dan penuh kelembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu lembut dan mencintai kelembutan dalam semua perkara. Hadis riwayat Bukhari nomor 6927, Muslim nomor 2165. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari nomor 60. Al-Musawwir bin Mukharamah radhiyallahu anhu mengatakan, jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari 2731. Namun tentu saja bukan berarti berteriak itu terlarang. Dibolehkan berteriak dan meninggikan suara pada hal-hal yang disyariatkan untuk meninggikan suara seperti azan, mengimami sholat, bertakbir di hari-hari Idul Fitri, berkhutbah, dan lain-lain. Dan juga jika ada kebutuhan seperti memanggil orang yang jauh dan sulit didekati, memperingatkan bahaya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai jangan suka berteriak-teriak. Setelah mengetahui ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian, sahabat beriman? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Alhamdulillah, kita semua sudah sama-sama menyaksikan tayangan videonya. Jadi di dalam video tersebut, kita tidak boleh berteriak-teriak nih teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita berteriak-teriaknya itu meminta sesuatu. Nah, apakah orang lain itu akan memberikan sesuatu yang kita inginkan apabila kita berteriak-teriak? Tentunya tidak ya teman-teman. Bukan hanya penolakan saja yang akan kita terima, tetapi orang lain pun akan benci kepada kita. Sudah mah kita meminta sesuatu, terus kemudian adabnya juga kurang baik dengan berteriak-teriak. Di dalam Al-Quran juga kan tadi dijelaskan ya, kalau orang yang suka berteriak-teriak tanpa alasan itu seperti keledai. Karena suara keledai itu adalah suara yang seburuk-buruknya suara. Dan Rasul pun tidak pernah mengajarkan ya, ketika kita menginginkan sesuatu terus kemudian kita berteriak-teriak. Itu adabnya jelek. Lalu yang jadi pertanyaannya, apakah ada keterkaitan video yang sudah kita saksikan dengan adab yang akan kita pelajari? Kira-kira apa ya keterkaitan video tersebut dengan adab hari ini? Yuk teman-teman, kita simak penjelasan berikutnya. Baik teman-teman yang solih dan solihah, ternyata keterkaitan video yang sudah kita saksikan dengan adab kali ini ialah ketika kita mau menagih hutang, ketika kita mau meminta hak kita terhadap orang lain. Tidak boleh teman-teman itu berteriak-teriak seperti ini. Hai, kembalikan hutang saya, kembalikan hutang saya. Kamu ini ya, sudah mah dikasih pinjam sama saya, lama lagi mengembalikannya. Dan janganlah teman-teman itu seperti yang dicontohkan oleh KFV.
tidak boleh berteriak-teriak, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh mencaci maki, apalagi sampai dengan menyakiti perasaan orang yang dikasih pinjam sama kita. Itulah teman-teman keterkaitannya. Nah, terus bagaimana adab dalam menagih utang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ke dalam surga orang yang murah hati ketika membeli, menjual, melunasi hutang, dan meminta haknya. Meminta haknya di sini adalah dia juga termasuk orang yang akan masuk surga ketika kita itu menagih hutang dengan cara yang baik. Nah, itulah teman-teman pelajaran adab kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita diberikan kelembutan hati, pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Wallahu a'lam bishawab.